Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, tak terasa kita sudah di segmen terakhir. Saya ke Buya Anwar Abbas. Buya, apa harapan Buya terhadap rencana munculnya HIP ini? Ya, kalau bagi saya, berhentikan membicarakan RUU ini ya. Sekarang kita tatap Indonesia ke depan. Kalau dalam Islam Muhammadiyah itu darul ahdi wa syahadah ya. Ahdi udah selesai nih. Tinggal wasyahadahnya nih, kita membuktikan. Ya, kita ingin menjadi negara maju ya, kita ingin menjadi negara yang kuat, kita ingin menjadi negara yang mandiri ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi kita disingkirkan. Seperti tadi dikatakan oleh Mas Noto, komunisme tidak sesuai, kita singkirkan. Liberalisme kapitalisme tidak sesuai, kita singkirkan. Nah, sementara sekarang ini Omnibus Law sedang digarap ini. Omnibus Law ini kalau dibaca ya ini neoliberalisme dan neoliberalisme isinya ya. Jadi oleh karena itu bagi saya ya komunisme berbahaya, liberalisme kapitalisme juga berbahaya. Nah, oleh karena itu bagi saya ya kalau kita bicara ekonomi ya kita kembalikan ekonomi kita kepada ekonomi konstitusi. Ya pasal 33, pasal 34 gitu kan. Dan kalau seandainya kita menjadi negara maju, kita menjadi negara maju yang berketuhanan. Kalau kita menjadi negara maju, kita negara maju yang menghormati hak asasi manusia, tapi bukan hak asasi manusia versi barat. Yang kita hormati adalah hak asasi manusia versi konstitusi kita. Oleh karena itu LGBT tidak boleh ada di negeri ini. Kalau di barat dia maju negaranya, tapi LGBT dia hormati. Kalau kita tidak boleh, kan itu bertentangan dengan sila kedua dan sila pertama gitu. Dan kalau seandainya kita akan menjadi negara maju, ya kita maju tapi kita bersatu. Oleh karena itu keseimbangan antara Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur harus ada. Pembangunan jangan hanya berkonsentrasi di tengah-tengah saja, di Jawa saja, jangan. Itu nanti akan mengancam persatuan dan kesatuan kita. Dan yang keempat adalah ya kalau kita mau maju ya kita ayolah bermusyawarah. Kita bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kan kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kita bicarakan dengan baik, jangan tikung menipu, jangan tikung menikung. Ini saya lihat ini kalau saya dengar cerita RUU ini ya ini terus terang saja ya sandiwara menurut saya ini. Yang terjadi di DPR-nya sandiwara. Dan kemudian terakhir adalah segala apa yang kita lakukan di sini, terutama dalam bidang ekonomi, harus ditujukan bagi terciptanya dan tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang coba bayangkan yang COVID ini sekarang jumlah orang miskin udah 30 atau 35 juta ini. Gitu. Oleh karena itu menurut saya ya situasi yang kayak begini jangan dibiarkan terus berlanjut ini ya. Nah, salah satu hal yang harus kita hindari adalah harta itu, kekayaan itu, ekonomi itu jangan hanya berputar disuntir orang. Omnibus Law ini saya lihat mengarah kepada akan beredarnya uang dan ekonomi hanya disuntir orang saja. Dan itu menurut saya sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu ya bagi saya sebagai orang Muhammadiyah, meskipun saya sekjen itu kan, tapi kan saya orang Muhammadiyah ini ya. Bagi saya darul ahdi wa syahadah itu darul ahdinya sudah selesai, tinggal syahadahnya ya. Mari kita secara bersama-sama menyongsong masa depan ya dengan berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45. Dan mari kita tegakkan bangsa kita menjadi bangsa yang maju tetapi berkeadilan dan berkemakmuran serta mandiri. Saya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Buya. Ke Pak Marzuki, apa harapan? Ya, begini. Pertama, walaupun saya paham persis ya DPR itu kepanjangan daripada partai-partai yang ada, tapi monggo ya, artinya posisikanlah sebagai wakil rakyat, artinya mendengarkan aspirasi rakyat. Seperti baru-baru yang lalu dalam hitungan 1 bulan, tahu-tahu undang-undang Minerba sudah diketok palu. Yang harusnya ya tambang-tambang yang dikuasai para pengusaha besar ini harusnya kembali ke negara. Dengan undang-undang Minerba ini sudah kembali lagi kepada konglomerat-konglomerat. Ini ya, sengaja ya. Dalam situasi begini semuanya mau diputuskan. Seolah masyarakat ini mau demo nggak bisa kita karena alasan PSBB. Jadi demo nggak boleh dapat izin. Di DPR Senanya ketok palu terus. Ini kan berbahaya untuk negara ya. Makanya saya cuma hanya mengingatkan kan, berpikir untuk bangsa. Usia kita ini nggak seberapa. Sebentar lagi juga mati. Kekuasaan juga nggak akan terus-terusan. Pada saatnya nanti Anda turun ke bawah, Anda akan sedih negara ini rusak gara-gara Anda. Nah, itu yang saya ingatkan. Nah, yang kedua,
ya tariklah ya undang-undang HIP ini supaya tidak menimbulkan kegaduhan, jangan ditunda, ditarik. DPR menarik dan membatalkan. Itu pesan kepada ketua umum partai. Ini pesan rakyat lu, semua rakyat bergerak, jangan sampai kegaduhan ini nanti membesar. Kita nggak mau negara ini pecah gara-gara ya sekolah daripada partai-partai politik yang punya ide-ide yang nggak masuk akal. Nah, yang terakhir, jangan coba-coba mereduksi ya agama itu dicampur aduk dengan budaya, dengan aliran kepercayaan. Ini undang-undang Sisdiknas ini berbahaya nanti. Jadi jangan coba-coba undang-undang lain mau mereduksi nilai-nilai daripada Pancasila. Di mana ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan sila pertama, tidak boleh dicampur aduk dengan sila-sila yang lain. Jadi mata pelajarannya pun, mata pelajaran agama harus berdiri sendiri. Kenapa? Ada ide mau menghilangkan dari salah satu partai, mau menghilangkan mata pelajaran agama. Ini kan sesuatu yang menurut saya sudah punya niatan ya, dan itu diungkapkan di publik. Jadi bukan isu, bukan katanya, tapi secara vulgar menyatakan di publik bahwa mata pelajaran agama ini nggak perlu. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya yang tidak paham dengan ideologi kita ya, falsafah hidup bernegara kita, Pancasila ini. Nah, jadi saya ingatkan juga, mari kita ingatkan sama-sama. Jangan coba-coba mereduksi ya nilai-nilai daripada Pancasila, jangan mencoba-coba mereduksi soalan agama. Karena negara ini didirikan oleh para ulama, jangan salah. Ulama yang mempertahankan kemerdekaan pada saat Belanda masuk lagi itu ulama. Munculnya resolusi jihad itu dari pesantren, dari para ulama. Jadi jangan main-main dengan persoalan ini. Kalau jadi artinya jangan menabur angin nanti menuai badai. Ini kita sampaikan. Baik, terima kasih Pak Marzuki. Saya ke Prof. Noto. Prof, harapan Prof. Noto. Pertama, harapan saya yang agak lebih panjang itu merubah sistem politik kita. Sistem politik yang kita anut sekarang ini memberikan ruang tadi, memberikan ruang nepotisme, memberikan ruang oligarki, memberikan ruang money politik, kecurangan, penipuan dan sebagainya, dan memberikan ruang untuk melakukan apa saja, terutama bagi partai-partai tertentu yang merasa punya kekuatan dan didukung oleh pemerintah, itu bisa melakukan banyak hal dengan caranya sendiri. Jadi menurut saya itu mesti harus ada kekuatan, ada dukungan publik yang meluas agar sistem politik kita rubah. Jadi kita potong itu oligarki, kita potong tradisi korupsi, money politik dan sebagainya, neoliberalisme kita potong, kembalikan ke Pancasila. Ini yang pertama. Yang kedua, ya RUU itu cabut, stop. Jadi ya saya ikut menyerukan juga kepada kawan-kawan yang di fraksi maupun di partai di DPR itu untuk tidak lagi membahas, buang itu RUU, lupakan RUU, dan kita berkonsentrasi untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Tadi yang diistilahkan oleh Pak Anwar itu kita zamannya sekarang adalah asyhadah, memberikan kontribusi bagi negara kita sesuai dengan kita. Nah, yang ketiga menurut hemat saya, kekuatan umat yang sudah diinisiasi oleh Majelis Ulama, Ormas-ormas besar, Muhammadiyah, NU dan kekuatan-kekuatan lain untuk tidak mengendorkan perhatian, karena sudah beberapa kali terjadi. Sekali kita kendor, tiba-tiba itu diputuskan tadi sudah dijelaskan Pak Marzuki. Jadi itu untuk jangan mengendorkan. Saya ingin mengingatkan juga kalangan kampus ini, para akademisi, saya kira perlu juga untuk memadu kekuatan pikiran untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia berkeadaban ini. Baik, saya kira itu. Baik, Prof. Noto, terima kasih. Pemirsa Indonesia Journalist Forum, pesannya sudah jelas, batalkan RUU HIP. Karena mudaratnya lebih banyak. Artinya
jangan ditunda lagi. RUU bukan ditunda, tapi sekali lagi dibatalkan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.